Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Putri Dewi Stefani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi supervisi akademik dan kompetensi supervisi manajerial. Langsung saja mari kita simak. Untuk rumusan atau pembahasan tentang kompetensi supervisi akademik dan manajerial kali ini yakni ada 5. Untuk pembahasan yang pertama yakni tentang kompetensi supervisor akademik dan manajerial. Yang kedua, jenis kompetensi utama yang harus dimiliki oleh supervisor akademik dan manajerial di lembaga pendidikan Islam. Untuk pembahasan yang ketiga, urgensi dan peran supervisor dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan Islam. Yang keempat yakni tantangan yang dihadapi supervisor di era digital dan masyarakat 5.0. Yang kelima, strategi pengembangan dan peningkatan kompetensi supervisor agar relevan dengan kebutuhan pendidikan modern yang berbasis nilai-nilai Islami. Dalam pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep kompetensi supervisi akademik dan manajerial dalam perspektif Islam, mengurangi kompetensi inti supervisor, menganalisis peran supervisor dalam peningkatan mutu di lembaga, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi pengembangan kompetensi supervisor di era digital atau di era society 5.0. Untuk pembahasan yang pertama yakni tentang kompetensi dasar supervisor pendidikan Islam. Supervisor pendidikan Islam itu harus menguasai kompetensi intelektual, profesional, moral, dan spiritual. Mereka semua ini bertugas untuk membina guru secara teknis sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Supervisor yang ideal mampu memadukan teori supervisi modern dengan prinsip amanah, keadilan, dan keteladanan untuk membangun budaya sekolah yang unggul dan berkarakter. Untuk pembahasan yang kedua yakni tentang kompetensi supervisi akademik. Supervisi akademik ini meliputi dari perencanaan, pembinaan, observasi kelas, pendampingan guru, pemberian umpan balik, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Proses ini dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pengajaran, profesionalisme guru, dan integrasi nilai moral serta spiritual dalam pembelajaran. Supervisor juga perlu menggunakan data dan teknologi untuk memperkuat inovasi dalam suatu proses pembelajaran. Untuk pembahasan yang ketiga yakni tentang kompetensi supervisi manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin organisator dan pengawas yang mana untuk memastikan seluruh proses manajemen sekolah berjalan dengan efektif. Kompetensi manajerial meliputi perencanaan yang strategis, pengorganisasian, pergerakan, dan evaluasi. Dalam pendidikan Islam, kepemimpinan itu harus bisa dilandasi dalam nilai amanah, syuro, keadilan, dan keteladanan, sehingga sekolah mampu berkembang dengan profesional dan berakhlak. Untuk pembahasan yang keempat yakni tentang kompetensi digital supervisor era 4.0 dan 5.0. Supervisor dituntut mampu memanfaatkan teknologi seperti LMS, aplikasi, analisis data, supervisi daring, dan platform kolaboratif. Selain kompetensi teknis, supervisor harus memiliki etika digital, literasi data, dan literasi manusia yang berbasis nilai Islam. Teknologi digunakan bukan hanya sekedar untuk efisiensi, tetapi sebagai sarana pembangunan pembelajaran yang berkualitas, transparan, dan bernilai yang spiritual. Untuk pembahasan yang kelima yakni tentang studi kasus dalam pengembangan kompetensi supervisor. Pengembangan profesional supervisor di suatu lembaga pendidikan Islam dilakukan melalui pelatihan yang berbasis teknologi, pembinaan yang berkelanjutan, serta monitoring senior dan pemanfaatan platform digital. Dengan adanya dukungan dari pimpinan dan pengelolaan beban kerja menjadi faktor penting agar supervisor dapat berkembang secara optimal sebagai pembina dan pengarah mutu dalam pendidikan Islam.
Untuk pembahasan yang terakhir yakni tentang strategi peningkatan kompetensi berkelanjutan. Peningkatan kompetensi supervisor dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, seminar ilmiah, kolaborasi, riset, mentoring, serta pembelajaran yang kolaboratif. Dalam perspektif Islam, peningkatan kompetensi harus disertai pembinaan akhlak dan spiritual agar supervisor menjadi sosok profesional yang cerdas, amanah, dan berintegritas. Dalam pengembangan supervisi harus berlangsung secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan dari global. Dari semua penjelasan yang sudah saya paparkan tentang kompetensi dari supervisor, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi supervisor dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, seminar ilmiah, kolaborasi, riset, mentoring, serta pembelajaran secara kolaboratif. Dalam perspektif Islam, peningkatan kompetensi harus disertai dengan pembinaan akhlak dan spiritual agar supervisor menjadi sosok yang profesional yang cerdas, amanah, dan berintegritas. Untuk pembangunannya sendiri harus berlangsung secara berkelanjutan untuk bisa menjawab tantangan dari globalisasi. Baik sobat pendidikan, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana kompetensi supervisi akademik dan manajerial. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat pendidikan semuanya. Kurang lebihnya saya Putri Dewi Stefani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you.